bersama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang buku fiksi dan buku non-fiksi, yaitu pada KD mengidentifikasi butir-butir penting dalam buku fiksi dan buku non-fiksi. Tapi sebelum itu, Ibu akan mengecek pengetahuan kalian tentang materi minggu lalu, yaitu tes biografi. Ada yang tahu pengertian tes biografi itu apa? Iya, Mbak Ninggi? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Ninggi. Ada yang tahu strukturnya? Ya? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Mas Anton. Baik, Ibu kira semuanya sudah paham tentang teks biografi, maka kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Dalam kali ini, kalian setelah mempelajari materi ini, kalian akan bisa untuk membedakan unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan buku non-fiksi, yaitu dengan cara mencari unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Nanti Ibu akan memberi kalian lembar kerja, tapi sebelum itu kalian harus mencari sumber-sumber yang terkait unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan buku non-fiksi, lalu kita akan berdiskusi bersama. Baik, kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membawa buku novel 1 dan buku pelajaran, yang dengan syarat kalian harus membaca terlebih dahulu di rumah. Sudah? Kalian bawa semuanya? Sudah? Sudah kalian baca? Baik. Sekarang kalian silakan mencari unsur-unsur penting yang membedakan buku fiksi dan buku non-fiksi, sekaligus kalian mengamati kedua buku tersebut. Lalu silakan catat di buku masing-masing. Setelah ini kita akan diskusikan. Ibu beri waktu 20 menit. Baik, sudah 20 menit anak-anak. Sudah selesai mencarinya? Apa saja yang kalian dapatkan tentang unsur-unsur penting yang ada di dalam buku fiksi dan buku non-fiksi? Baik, kita langsung mulai berdiskusi saja ya. Mulai dari pengertian buku fiksi. Ada yang tahu pengertian buku fiksi? Ya, Mbak Ninggi? Ya, buku fiksi adalah buku yang berisi tentang imajinasi pengarang. Jadi fiksi, namanya fiksi berarti fiktif. Isinya berarti khayalan atau imajinasi penulisnya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena sepenuhnya tidak berupa kebenaran. Jika buku non-fiksi, ada yang tahu? Ya, Mbak Risma? Ya, bagus Mbak Risma. Buku non-fiksi itu kebalikannya dari buku fiksi. Buku non-fiksi itu kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Kebenarannya itu mutlak karena berdasarkan hasil pengamatan, pengambilan data-data, observasi seperti itu. Jadi isinya berisi fakta-fakta yang faktual atau informatif. Lalu kita menuju ke metode penulisannya. Buku fiksi, ada yang tahu? Ya, buku fiksi itu penulisannya atau bahasanya itu lebih santai. Kata kuncinya adalah konotatif atau bermakna tidak sebenarnya. Jadi buku fiksi ini kebanyakan jika kita lihat di novel-novel, dia menggunakan bahasa gaul atau tidak baku, tidak formal. Jika buku non-fiksi kebalikannya, dia formal, harus bersifat baku. Seperti itu. Lalu kita mengenai isinya, buku fiksi itu isinya kebenaran yang relatif karena dia sifatnya subjektif, hasil karangan dari penulisnya, maka kebenarannya relatif, tidak mutlak. Jika buku non-fiksi kebalikannya, kata kuncinya adalah fakta. Jadi dia mengandung fakta, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti itu. Ada yang tahu contoh-contoh buku fiksi apa saja? Ya, Mbak Evi? Ya, bagus. Novel, cerpen, naskah drama, itu termasuk ke dalam buku fiksi. Karena semuanya itu fiktif, hasil karangan dari penulisnya. Buku non-fiksi, ada yang tahu? Ya, Mbak Risma lagi? Ya, skripsi, tesis, dan segala yang berbentuk karya ilmiah atau ilmiah populer. Seperti itu. Baik, Ibu kira semuanya sudah paham, maka Ibu akan memberi kalian lembar kerja.
Silahkan kalian mengisi ini, nanti kita diskusikan bersama. Ibu beri waktu 30 menit. Baik anak-anak, sudah 30 menit ya, mari kita bahas bersama. Silakan kelompok pertama maju. Sudah selesai? Oh, belum ya? Baik, kelompok kedua. Ya, silakan maju. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Sudah bagus semuanya. Baik, kelompok selanjutnya silakan maju. Ya, baik. Semuanya sudah maju, bagus semua hasilnya. Ibu kira sudah paham. Jadi, teks 1 itu termasuk non-fiksi. Karena apa? Bahasanya baku, formal, terdapat judul penelitian. Itu termasuk ciri-ciri buku non-fiksi. Lalu teks 2 termasuk fiksi karena bahasanya tidak baku. Bahasanya termasuk bahasa sehari-hari ya. Bisa dibilang bahasa gaul. Lalu mengandung alur cerita imajinasi. Ya, seperti itu. Baik, Ibu kira kalian sudah paham semua? Ada pertanyaan? Ya. Buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu, dia itu berisi fakta. Jadi, dalam pembuatannya, kita harus melakukan penelitian, pengambilan data-data, observasi, ya, seperti itu. Nanti kalau kalian sudah kuliah, kalian akan menemui seperti skripsi, tesis, itu termasuk ke dalam buku non-fiksi. Seperti itu ya Mbak Nindi? Sudah? Baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Baik. Ibu kira sudah paham ya semuanya. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberi kalian pekerjaan rumah. Silahkan kalian kerjakan buku paket halaman 122. Kerjakan di folio, lalu minggu depan akan kita bahas bersama-sama. Jangan sampai lupa ya, nanti Ibu beri hukuman kalau pada lupa. Baik, sudah seperti itu saja ya. Ibu kira kalian sudah ingin beristirahat, ya sudah capek semuanya. Baik, kita tutup pelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dulu, alhamdulillah. Lalu kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di bersama. Baik, selesai. Sekian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.